warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Nawang Wulan. Bagaimanakah kabar kalian untuk zodiak Libra? Semoga Libra di bulan Mei ini selalu dalam keberlimpahan, rezekinya luar biasa, kesehatannya juga luar biasa, keberuntungan juga kebaikan menyertai aktivitas kalian setiap hari selama di bulan Mei ini ya, dan dimudahkan dalam segala urusan pastinya. Saya akan bacakan general reading seperti biasanya, dan ada tambahan lagi yaitu pesan leluhur karma baik juga akan saya bacakan di sini biar lebih komplit lagi ya. Jadi siapa tahu ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Oke, bagaimanakah general reading untuk Libra bulan Mei? Saya akan shuffle dulu. Ada Ten of Swords ya. Ada Page of Swords. Ada The Hierophant. Saya ambil 7 kartu seperti biasanya. Di sini ada The Hermit. Ada King of Pentacles. Ace of Swords, ada Three of Wands ya, ada Three of Wands. Ada Queen of Cups, The Magician, Two of Cups, Eight of Cups ya. Di sini ada Eight of Cups, di sini ada Eight of Swords, The World, ada Knight of Swords ya. Jadi di kartu terakhir ini ada Knight of Swords dan ada Three of Wands. Wah, kalau di sini memang terlihat bahwa mikir banyak sekali yang harus difikirkan Libra untuk terkait dengan masa depannya tuh dia mikir apalagi ya yang mesti dilakukan gitu, apalagi ya harus aku lakukan untuk mungkin bisa memperbaiki nasibku, bisa memperbaiki kehidupanku. Jadi di sini kelihatan Libra dan Knight of Swords, kelihatan memang dia juga masih terus ya mengolah rasa, mengolah pikirnya, mengolah hatinya untuk selalu mencari cara bagaimana agar hidupnya tetap baik-baik saja, agar dia masa depannya itu terjamin gitu. Jadi di sini kelihatan Libra beban tanggung jawabnya cukup besar. Jadi dia tidak hanya menghidupi dirinya sendiri, tapi kayaknya yang dihidupi juga banyak orang gitu ya. Jadi ada tanggung jawab di luar dirinya sendiri. Jadi mungkin dia tulang punggung di sini, sebagian adalah tulang punggung keluarga ya. Selalu mikir gimana cara, mungkin gimana ya income-nya mungkin biar bisa lebih baik, apalagi yang harus dilakukan agar mungkin bisa mencukupi kebutuhannya, seperti itu. Di sisi lain di sini ada Ten of Swords dan Queen of Cups tentang kesabaran, tentang besar jiwa kamu itu masih diuji banget di bulan Mei ini ya, bahwa tekanan-tekanan yang cukup hebat masih Libra dengan tekanan-tekanannya, dengan masalah-masalahnya, dengan banyak sekali yang harus diselesaikan, yang benar-benar membuat dirinya harus berpikir keras seperti itu tadi, karena tanggung jawab yang dia harus dia lakukan atau yang dia dihadapi itu banyak sekali, dan bulan Mei itu banyak sekali yang harus dia lakukan, yang harus dia selesaikan. Ini terkait dengan keuangan ya. Di sini ada Eight of Swords terkait dengan keuangan. Rezekinya bagus. Libra nggak perlu khawatir sebenarnya, walaupun tekanan kamu, tagihan kamu banyak atau banyak sekali yang harus diselesaikan ya, kamu butuh uang besar di bulan Mei, rezeki kamu ternyata lebih besar daripada bulan April. Jadi hasil kamu ada King of Pentacles, hasilnya lebih besar daripada bulan April, jadi bisa mengcover masalah-masalah kamu. Jadi kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu takut kamu tidak bisa menyelesaikan masalah kamu, karena di sini ada Ace of Swords sama The World, kelihatan bahwa banyak sekali hal yang sangat baik yang akan datang kepada kamu, banyak orang-orang yang membantu kamu, di sini banyak orang yang menolong kamu ya, atau bisa jadi even tidak ada orang yang menolong kamu, tapi Tuhan tuh banyak memberikan pertolongan kepada kamu, karena di sini Libra yang rajin berdoa ya. Di sini The Hierophant ada Two of Cups, jadi Libra yang konsisten berdoa, Libra yang selalu pada saat dia harus bagaimana dia larinya ke Tuhan, ini dia selalu menemukan jawaban dan menemukan kemudahan. Jadi walaupun dia mungkin menghadapi situasi yang tidak mudah, semuanya itu dia kerjakan sendiri atau tanggung jawabnya memang begitu besar, tapi semuanya dimudahkan.
Jadi di sini ada Ace of Swords, dia bisa menjalani dan melaluinya dengan baik. The World di sini energi positifnya tinggi, energi semesta banyak yang notice ke Libra. Jadi energi lagi gak ngumpul ke kamu. Dan Eight of Cups di sini ada Nine of Swords, jadi ada The Hermit, sorry ya. Jadi ibarat kata kamu menemukan inspirasi, kamu menemukan sesuatu atau mendapatkan petunjuk. Jadi kayaknya ada jawaban dari semua doa-doa kamu selama ini. Jadi sama ini mungkin kamu wondering ya, bertanya-tanya tentang kehidupan kamu. Kenapa ya hidupku begini, begini, begini. Kamu sudah melakukan banyak hal, tapi ternyata ada jawaban lagi nih. Ada pemahaman hidup lagi yang baru yang akan didapatkan Libra di bulan Mei. Jadi dia bisa mengikhlaskan hal-hal yang terjadi pada dia. Ada sama Tuhan dikasih petunjuk lah. Di bulan Mei ini Libra dikasih petunjuk untuk lebih dalam lagi mendalami hidupnya dan bisa menerima lagi hidupnya dan bersyukur atas apa yang terjadi pada dia selama ini. Jadi si Libra lebih bersyukur bulan ini, lebih banyak. Dan kalau mau ngapa-ngapain, kalau mau harus dipikir dulu. Di sini ada The Magician sama Page of Swords ya. Jadi kalau mau ngapa-ngapain, melakukan apapun, kamu harus berpikir dulu. Jangan keburu-buru. Di sini diingatkan jangan terburu-buru untuk bertindak, tapi semuanya dipikir dulu, direnungkan dulu jika kamu ingin menjalankan sesuatu. Ya, jangan terburu-buru. Bagaimana dengan khususnya keuangan untuk Libra ya? Saya shuffle dulu. Khususnya keuangan untuk Libra. Kayaknya energinya ngeblok ya. Saya ganti kartu. Keuangan untuk Libra bulan Mei ya. Di sini ada Ace of Wands ya. Ada Ace of Wands. Ada King of Cups. Ada Page of Cups. Jadi untuk urusan keuangan ada aja peluang baik. Jadi kayak misalnya tiba-tiba kamu ditawarin project baru yang menghasilkan uang besar, uangnya cukup gede, atau ada tawaran-tawaran menarik tentang terkait dengan pekerjaan kamu yang bisa menghasilkan uang cukup besar. Jadi di sini kalau ada Ace of Wands tentang keuangan tidak perlu khawatir. Jadi tinggal kamu sabar, tinggal kamu tuh jangan sampai di sini ada rasa sedih atau takut atau khawatir tuh jangan. Jadi misalnya kamu nggak punya uang pun oke, keep untuk tenang, keep cooling down ya. Jadi tenang, berdoa karena peruntungan kamu untuk keuangan bulan ini cukup bagus. Jadi rezeki kamu tuh ujuk-ujuk gitu ya. Tiba-tiba kayak ada gitu ya, rezeki kamu ada. Jadi di sini memang terkait dengan kondisi keuangan yang mungkin baru-baru ini kurang, bebannya sangat berat, kamu juga cukup harus gimana harus pinter ngatur. Di sini ada sesuatu yang bikin kamu sangat-sangat terkadang harus kayak memang untuk keuangan kamu harus ngoyo banget, harus kerjanya banyak banget. Jadi mungkin orang itu kerjanya cuma 8 jam, kamu bisa overtime di situ, over banget ya, kerjaannya benar-benar overdosis di sini Libra untuk bisa menghasilkan income yang begitu besar. Karena kondisi keuangan Libra memang di sini kelihatan bahwa kamu lagi habis-habisan gitu ya, kamu habis mendapati kondisi keuangan yang cukup minus gitu ya. Mungkin ada yang terjadi sama kamu baru-baru ini, tetapi kamu punya cukup potensi cukup tinggi untuk bisa kembali lagi. Uang kamu yang dulu hilang tuh potensinya akan kembali lagi. Karena di sini Libra bukanlah orang yang mungkin mudah menyerah, orang yang sangat gigih, pekerja keras. Jadi peluang-peluang baik untuk bisa menghasilkan uang masih banyak datang ke kamu di bulan Mei. Jadi urusan keuangan ada banyak kemudahan selama kamu masih bekerja keras, selama kamu tidak malas-malasan di sini. Di sini terlihat Libra yang pekerja keras, Libra yang tidak malas-malasan, Libra yang gigih, Libra yang punya keyakinan kuat terhadap hidupnya. Dia bisa baik-baik saja. Di sini ada di Empress dan restu ibu. Di sini restu ibu selalu menaungi Libra ya. Dan ada doa ibu yang menaungi Libra, dan termasuk ini adalah tanda bahwa Dewi Fortuna itu lagi menaungi Libra. Jadi untuk urusan keuangan bener-bener kayak bagus. Urusan keuangan di bulan Mei ini penuh berkah ya. Makanya tidak ada di Empress, Dewi Fortuna, Dewi kesuburan ya, bahwa semua yang bisa kamu lakukan bisa menghasilkan duit. Jadi asalkan kamu itu tadi tidak menyerah dan gigih dalam mencari cuan. Bagiannya khususnya untuk pekerjaan Libra. Ada the Dove di sini. Di sini ada Ten of Wands. Ada the Hermit. Di sini sepertinya memang Libra habis mengalami situasi di dalam pekerjaannya itu
ada masa dimana ibarat kata gini, misalnya kamu nih bisnisnya ada sesuatu yang tiba-tiba sepi, atau ada hal yang sebelumnya itu ternyata tidak ramai seperti biasanya. The Death ini muncul dimaksudkan bahwa ternyata bulan Mei ini sudah mulai bersemi. Semua yang ternyata yang kamu lakukan itu sudah ada hasilnya, kelihatan hasilnya di bulan Mei ini. Ibarat kata saya melihat tumbuhan itu mulai bersemi. Jadi semua yang gugur kemarin itu sudah mulai bersemi. Ya, walaupun memang masih harus berjuang cukup sangat keras untuk pekerjaan kamu, karena di sini memang pekerjaan kamu cukup berat, membutuhkan energi juga cukup besar. Dan pekerjaan kamu ini adalah pekerjaan di mana sesuatu yang benar-benar sebenarnya ini sesuatu yang sangat bagus untuk kamu. Di sini ada The Hermit ya. Jadi tinggal bagaimana kamu menjalaninya dengan baik dan mendoai pekerjaan kamu dengan baik di sini ya. Jadi kamu maksudnya mendoai apa ya? Kamu harus fokus dan ada doa yang harus kamu dawamkan ke kerjaan kamu, ke usaha kamu, ke bisnis kamu ya. Biar ada energi baik untuk pekerjaan kamu. Biar pekerjaan kamu mungkin karena sudah mulai bersemi, sudah ada tanda-tanda bagus. Karma baik sudah ibarat kata nangkring ke kamu, keadilan sudah datang kepada kamu setelah sekian lama di pekerjaan kamu mungkin ada ketimpangan atau ada sesuatu hal yang tidak adil untuk kamu. Ternyata keadilan sudah datang untuk Libra di sini dan ada good news ya. Doa kamu ada terkabul. Jadi mungkin yang biasanya sepi tiba-tiba sekarang ramai, atau pekerjaannya mungkin Libra naik pangkat bulan Mei ini, atau naik gaji, atau ada yang mungkin mengerjakan jasa. Banyak orang yang mungkin mempercayakan jasanya kepada mempercayakan mungkin kebutuhannya terhadap Libra ini. Jadi sudah banyak orang percaya sama dia lah. Jadi ada sesuatu yang baik ya. Bagaimana dengan pesan semesta untuk Libra? Kita lihat pesan semestanya. Ada Nine of Pentacles, ada The Fool, ada The Sun. Wow, jadi selalu menjadi diri kamu ya, selalu menjadi diri kamu dan selalu mendengarkan hati kamu, lakukan yang terbaik yang mungkin yang bisa kamu lakukan. Di sini pesannya energi baik sedang menaungi kamu. Di sini ada The Sun, ada Nine of Pentacles ya. Berkah lagi kayak bagus banget bulan Mei ini untuk Libra, berkahnya lagi bagus. Jadi mataharinya lagi kayak bersinar terang, sumber daya kamu lagi naik banget. Jadi banyak orang mungkin notice ke kamu dan energi rezeki juga bagus. Jadi kalau sudah mulai doa-doa kamu kayaknya ada sesuatu yang akan kamu awali dan akan kamu mulai dan sudah ada perjalanan yang baik sama kamu. Pesannya adalah itu tadi, bahwa tetap jadi diri kamu sendiri, tetap menjadi baik, tetap menjadi humble, walaupun mungkin kehidupan kamu sudah mulai berubah. Jangan sampai berubah ya, pada saat semuanya naik, jangan sampai kamu berubah. Dan tekanan-tekanan kamu itu ya, yang selama ini mungkin lagi kayak kamu dapatkan, kamu dalam kesedihan-kesedihan kamu itu sudah mulai memudar di sini. Bagaimana pesan leluhur untuk Libra? Di sini saya merasakan ada beberapa macam ya. Ada seorang kakek-kakek. Kita lihat kakek ya. Seorang kakek-kakek, ini bisa kakek buyut Libra. Pesannya apa untuk Libra? Di sini ada Page of Wands. Ada Queen of Cup. Harus bekerja keras ya. Kamu jangan lelah untuk bekerja keras dan harus bisa dewasa, bisa ngemong ya. Mungkin si Libra ini yang menjadi tulang punggung di keluarganya, bisa jadi bahwa dia harus bisa mengayomi. Dia harus bisa kayak menaungi keluarganya, walaupun mungkin keluarganya tidak total seperti Libra, tapi dia harus tetap total ya, melakukan kebaikan terhadap keluarganya. The Hermit jadi orang yang jujur dan tetap menjadi orang yang baik apapun yang terjadi pada kamu. Jadi di sini tetap pendekatan spiritual harus dipesannya adalah bagaimana caranya mungkin ada pendekatan spiritual, dan jangan lupa untuk mendoakan leluhur-leluhur kamu ya. Selalu mendoakan leluhur-leluhur kamu. Misalnya kamu ada sedikit rezeki, pesannya di sini mungkin sedekah diniatkan leluhur kamu gitu ya, biar mungkin berkahnya juga balik ke kamu lagi. Dengan cara mendoakan mereka-mereka yang sudah meninggal, itu akan mungkin juga menyelamatkan mereka sebenarnya gitu ya, menyelamatkan mereka juga. Mereka akhirnya juga di sana ibarat kata mereka tuh hidup lagi, di sana sampai mungkin menunggu nanti hari kiamat gitu ya. Jadi ada yang mungkin sengsara dengan sedekah kamu tuh, mungkin di sana yang mungkin ada yang sengsara, mungkin leluhur kamu yang mungkin kurang baik di sana, akhirnya bisa juga akan memperbaiki kehidupan mereka. Jadi di sini diingatkan ya, ada The Hermit, bahwa ingat bahwa doa-doa kamu itu juga ditunggu leluhur gitu ya. Dan ada lagi seorang ayah di sini, sepertinya ayahnya Libra.
Kita lihat ya pesannya apa. Wow, di sini pesannya adalah mungkin dia meninggalkan beban yang cukup berat dan si ayah ini minta maaf gitu ya. Minta maaf karena telah memberikan beban cukup berat terhadap Libra di sini. Dia harus pergi duluan sebelum mungkin menyelesaikan semuanya. Dan sebenarnya kalau sampai Libra mendapat amanah sangat besar ini berarti memang Libra punya kemampuan dan punya kelebihannya, dan mungkin Libra di sini rezekinya besar karena dia juga mau berkorban banyak terhadap keluarganya, walaupun mungkin sangat berat yang harus dialami Libra saat ini pasca ayahnya meninggal. Ada seorang nenek ya, seorang nenek perempuan Libra. Sandal luhurnya di sini ada Seven of Swords ya, ada Four of Swords. Jadi pada saat kamu mungkin ditipu seseorang, mungkin Libra baru saja ditipu oleh seseorang atau ditikung seseorang dari belakang, sebaiknya kamu bisa mengikhlaskan ya, menetralkan diri kamu, merilis diri kamu untuk bisa mengikhlaskan apa yang telah terjadi pada kamu. Karena lagi-lagi ya memang rasa sakit itu mungkin tidak bisa langsung hilang, energi negatif pada diri kamu itu bisa berkurang. Karena rasa sedih atau rasa marah itu bisa memberikan energi atau ngeblok energi kamu sendiri sebenarnya. Ada lagi mungkin seseorang yang pernah, mungkin di sini ada adik perempuan ya, sambil lihat ada anak kecil perempuan, rambutnya kriwul gitu ya. Kita lihat ya, mungkin ini spirit guide kamu, the Hierophant, minta didoain. Mungkin kamu yang punya adik atau pernah punya anak yang perempuan yang mungkin sudah meninggal dulu, pulang dulu, minta didoakan. Minta didoakan di sini the Hierophant berarti sesuatu yang berhubungan dengan doa. Mungkin minta dikunjungi makamnya atau dibersihkan makamnya, karena ini juga akan membawa berkah kepada kamu. Dia akan bahagia jika kamu mungkin mengingat dia di sini ya. Di sini ada Three of Cups. Dan sebenarnya cukup ya, yang pesan luhur saya hanya waktu yang notice waktu yang sekarang, yang tadi hanya itu. Dan bagaimana dengan karma baik untuk Libra? Karma baik untuk Libra. Di sini ada Seven of Swords ya. Pasca mungkin kamu ditipu teman kamu atau dibohongin teman kamu kemarin dengan uang yang cukup besar, kamu kira dengan cukup besar, tetapi malah itu mendatangkan rezeki yang cukup besar untuk kamu. Di sini ada Ten of Pentacles. Jadi bulan Mei itu karena mungkin kamu sudah mulai rilis, sudah mulai melepaskan hal-hal yang mungkin bikin kamu berat, ternyata malah membawa rezeki cukup besar untuk kamu. Kita lihat lagi karma baiknya apa lagi ya. Di sini ada Two of Wands. Rencana kamu berjalan dengan lancar. Apa yang kamu rencanakan perkara uang lagi. Jadi kayaknya kamu cukup kaya bulan Mei ini. Rezeki kamu cukup bener-bener bagus, tapi diingatkan kalau di sini ada ini 4 koin ini. Walaupun kamu cukup kaya, tapi kamu harus nabung, kamu gak boleh boros-boros, kamu harus tetap mengatur keuangan kamu dengan baik ya. Jadi tidak boleh boros-boros, tetap kamu harus memikirkan bahwa harus ada yang kamu keep ya, harus ada yang kamu tabung, mungkin biar ada rencana yang mungkin harus kamu inginkan, biar bisa terlaksana, terrealisasi. Jadi belanja secukupnya bulan ini. Karma buruk atau sesuatu yang perlu diwaspadai oleh Libra di bulan ini. Ten of Pentacles, Queen of Cups. Nah, di sini perkara uang, kamu harus bisa bijaksana dalam membelanjakan uang kamu, dan mungkin ini uang lagi ya, harus benar-benar mau ngapa-ngapain dipikir dulu. Mau ngapa-ngapain, mau ngeluarin uang, mau belanja, harus kamu pikir benar-benar. Jangan asal belanja aja, karena Libra itu punya indikasi kalau sudah punya uang banyak, brol. Royal banget orangnya. Tapi itu tadi, makanya kalau bisa dipikir, jangan terlalu emosional pada saat uang kamu cukup besar, jangan emosional. Ingat, kemarin kamu nangis-nangis gak punya uang gitu ya. Jadi kamu harus ingat, jangan sampai itu terulang lagi. Nah, di sini ya. Even uang kamu sangat banyak, kamu harus bisa ngatur dan bisa ngerem. Jangan lose control ya. Jangan terlalu boros, intinya itu. Dan makhluk gaib di samping kamu, makhluk gaib di sekitar kamu di sini kalau aku rasakan, saya lihat dulu ya energinya bagaimana. Ada Nine of Wands. Ada energi negatif yang memang selalu ada di sekitaran kamu. Ini sudah lama sekali energi negatif ini. Queen of Wands, the death ya. Jadi energi negatif ini insya Allah sudah mulai mungkin akan padam.
Jadi bisa dibilang bahwa kamu kalau aku merasakan di sini melihat mungkin dari rumah ya, dari tanah yang dibangun rumah orang tuanya, sehingga mempengaruhi Libra, ujiannya sangat berat. Jadi kenapa kok bisa terpengaruh gitu ya, tanah, rumah. Jadi memang semua makhluk atau semua benda di dunia ini dengan semesta seisinya itu ada memiliki energi. Semuanya bahasanya semuanya itu ada energinya. Ini ada energinya, ini juga ada energi, ada auranya. Makanya kenapa terkadang kamu pada saat mungkin bertemu seseorang yang kamu tiba-tiba jatuh cinta, padahal kamu nggak kenal, tiba-tiba kamu berdebar, itu berarti kan ada tarik menarik antara kamu dan dia sebenarnya yang tidak terlihat. Itu adalah main energi kamu lagi notice, lagi kayak bertemu dengan dia dan sefrekuensi, akhirnya kamu suka. Atau sometimes kamu melihat orang ini kayak menyebalkan ya, kalau orangnya nggak bagus banget, padahal kamu nggak bisa melihat aura, tapi kamu bisa merasakan bahwa kamu ilfil banget sama orang ini. Nah, itu juga main energi. Jadi semua orang pasti punya energi, sahabat ya. Nah, ini bukan perkara klinik, tetapi sesuatu yang bisa dilogikakan. Rumah gitu ya, rumah, tanah itu ada energi. Pada saat awal mula kamu beli, kamu tidak tahu tuh. Apalagi di Indonesia dulu ada animisme, dinamisme ya. Pastinya tanah ini akan mengandung jin juga. Sebelum ada peradaban tentang agama, tentang ketuhanan, itu sangat kental sekali dengan animisme, dinamisme. Jadi mungkin tanah yang pernah kamu bangun ini, tanah ini adalah dulunya adalah tempatnya mungkin bangsa jin, banyak sekali bangsa-bangsa yang tidak baik, sehingga pada saat kamu beli itu energinya masih di situ, partikelnya masih partikel-partikel energi buruk yang akhirnya terkadang ada mempengaruhi, dia mempengaruhi kayak ada energi di mana apapun yang kamu usahakan tiba-tiba kayak mungkin kamu sulit berkembang, atau untuk rezeki kamu dari kecil itu sangat sulit, padahal kamu tuh orangnya pekerja keras, orang tuanya juga nggak macem-macem, nggak yang melakukan hal-hal yang aneh-aneh, hidup sangat jujur. Nah, terkadang sudah ibadahnya juga sudah bagus, tapi kok rezekinya nggak bisa yang del, padahal kerja juga sama gitu, tapi kayak ada sesuatu yang mungkin tidak melancarkan. Itu apa ya? Nah, itu juga bisa terjadi dari rumahnya. Jadi energi tanah itu akhirnya mempengaruhi rumah kamu, energi negatifnya nggak tinggi, jadi agak kayak mungkin kamu harus kayak dari nol banget, sengsara banget, kayak bener-bener ujiannya berat banget, itu bisa. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jadi cara mengatasinya, kalau mungkin karena saya muslim, saya akan berikan contoh karena yang saya lakukan ya. Jadi misalnya dulu kebetulan rumah saya energi negatifnya sangat tinggi banget, jadi waktu itu saya bisa umroh, saya tawaf khusus untuk rumah saya. Saya minta agar energi yang tidak baik itu diganti dengan energi baik. Nah, contohnya seperti, atau kalau kamu tidak bisa mungkin sampai umroh atau tawaf, kamu puasa. Ya, puasa untuk rumah itu. Saya juga melakukan itu. Saya puasa untuk rumah itu biar apa? Energi-energi negatif itu diganti energi yang baik. Energi berkah yang penuh dengan energi positif, sehingga memudahkan kamu untuk mencari rizki, memudahkan untuk kamu beribadah, memudahkan kamu untuk mencerna kehidupan yang sulit ini. Jadi misalnya nggak bisa puasa nih, ya mungkin ada doa. Mungkin kalau yang Kristen nih, ada di Rosario ini, mungkin setiap malam rutin sampai 40 hari sampai 100 hari, nanti kamu akan merasakan ada perubahan. Rizkinya lebih mudah. Atau jadi memang terkadang there's something yang mungkin harus dipecahkan di situ ya. Ternyata energi di dalam rumah itu juga akan mempengaruhi kamu. Energi spiritualnya itu pengaruh juga untuk kamu. Di sini ibarat kata ada energi negatif yang terkadang tuh mematikan rizki kamu, menghambat rizki kamu untuk tidak bertumbuh dengan baik. Pada saat rizkinya mulai besar, ada aja. Ini sebenarnya aku merasakan sebagian besar ada di rumahnya juga. Atau rumahnya memang kamu ada banyak sesuatu yang mungkin mengandung energi negatif, mungkin ada keris yang tidak terawat gitu ya. Sebenarnya keris itu harus dirawat juga, karena keris dulu itu membuatnya pakai tirakat. Jadi pada saat mungkin kamu tidak merawat keris itu, dengan merawat dengan apa itu tadi, mungkin waktunya dikasih minyak biar nggak tayangan, biar ditaruh di tempat yang bagus, itu hanya untuk menghargai bahwa buatnya dulu itu sulit. Keris itu dulu sampai ada orang yang mungkin tirakat sampai dipegang dengan tangan. Kalau pada saat membuat keris itu orangnya sakti-sakti, makanya entitas gaib, entitas itu suka nangkring ke tempat-tempat yang keramat seperti itu. Makanya harus dibersihkan biar gak ada energi negatif
yang mungkin nangkring ke situ. Jadi untuk menghargai, jadi tetap dirawat, ditaruh di tempat yang bagus ya. Bukan kita mengkultuskan, tetapi itu menghargai. Karena kita sudah di sini di Indonesia sudah banyak orang yang beragama, mengetahui bahwa tidak patut kita mungkin mengkultuskan benda karena ada sesuatu energi yang lebih besar lagi, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Jadi untuk menghargai ya, itu adalah mungkin kita menghargai. Jadi saya juga banyak dititipin keris-keris sahabat-sahabat saya karena teman-teman saya nggak kuat, mereka bertengkar atau akhirnya energinya tuh chaos karena mereka tidak bisa, mungkin energi mereka kurang mengcover, akhirnya banyak sekali saya simpan di koper gitu ya. Saya nggak punya tempat khusus, tapi saya berusaha untuk merawat itulah. Jadi kalau sudah saya rawat, diminyakin, ya udah biar nggak itu ya, biar nggak tayang gitu ya, dimasukkan koper lagi gitu aja. Banyak sekali barang-barang antik juga dimasukkan, dititipin teman-teman saya karena dianggap bukan dikasihkan ke saya, dititipkan. Jadi saya harus amanah juga. Jadi ya, alhamdulillah sih saya dengan suami aman ya, tidak ada sesuatu apa-apa karena mungkin itu tadi energinya bisa mengcover kan gitu ya. Jadi si keris ini tidak bisa mendominasi saya dan suami ya. Jadi saya bisa energinya mendominasi mereka. Jadi simple banget, saya kalau mandiin keris saya baca Al-Fatihah. Semoga ini selalu diberi kayak energi baik dari Tuhan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak baik nangkring di sini, memanfaatkan mungkin alat ini, benda ini untuk mungkin mempengaruhi hal-hal yang tidak baik di rumah saya. Jadi sesimpel itu sih. Saya tidak ngerti ritual-ritual, tidak ngerti sama sekali, tapi itu caranya seperti itu. Jadi jangan biarkan itu mangkrak. Keris-keris atau apapun dia tetap harus ada tempat dan dirawat gitu loh. Jangan sampai mungkin nanti syirik, bukan. Kalau dikasih makan, dikasih apa, ini lah dia. Kalau kamu doain aja, minta sama Tuhan sesuai agama kamu, jaga ini, berilah ini gitu. Jadi karena mungkin kalau dapat warisan dari kakek buyut, ya harus dirawat. Mungkin itu sesuatu yang dulu sangat berharga. Kakek buyut kita benar-benar mencari itu, mendapatkan itu, leluhur kita mendapatkan itu sangat luar biasa. Ya udah dihargai dengan cara itu tadi, dirawat, tapi itu dengan cara yang sesuai dengan agama kamu. Jadi di sini bukan sesuatu untuk mengkultuskan sesuatu, tidak ya, karena saya juga tetap sholat minta sama Allah gitu ya, saya yakin, tapi itu bentuk penghargaan karena kita itu tadi ada, semua itu ada energinya yang kita harus hati-hati, yang kadang kita tidak tahu ternyata itu bisa ditangkringin, ada nangkring energi negatif yang tidak baik gitu. Bahayanya nanti kalau ke anak-anak atau gimana, atau rumah kamu akhirnya rasanya kayak nggak nyaman, chaos, itu bisa biasanya gitu dimanfaatin oleh entitas-entitas yang tidak baik gitu. Apa ya selanjutnya? Oke, asmara yang single ya. Kita lihat asmara yang single untuk Libra. Asmara yang single di sini ada Eight of Cups. Eight of Pentacles ya. Di Empress. Lagi fokus untuk merawat ibunya, sepertinya di sini sebagian yang single lagi fokus merawat ibunya, lagi fokus untuk menata masa depan dia. Jadi dia belum bisa memikirkan mungkin pacar-pacaran atau menikah. Saat ini dia lagi fokus untuk bagaimana dia bisa membahagiakan orang tuanya. Jadi dia sangat bekerja keras di sini. Bagaimana yang berpacaran? Ada Ace of Cups di sini. Ada Nine of Wands. Happy sih gitu ya, di sini tuh happy, Libra yang berpacaran happy, tetapi masalahnya begitu banyak ya. Masalah di antara kalian berdua tuh banyak sekali, sampai sometimes bener nggak sih aku pacaran sama dia gitu ya. Jadi sometimes kamu wondering, bertanya-tanya, bener nggak sih aku berpacaran dengan dia. Di sini ada Five of Swords, tapi kok sampai ke sini semakin kamu nggak happy, semakin tertekan, apalagi di sini urusan uang. Yang membuat kamu merasa kayak tidak happy adalah ada perkara uang di sini yang dihadapi oleh Libra dengan pacarnya. Jadi dia merasa kayak dimanfaatin, kayak padahal di sini kamu happy, kamu seneng. Nah di sini mungkin ya ini sesuatu yang mungkin perlu direnungkan lagi untuk Libra ya. Apakah dia akan terus dengan si pacarnya atau tidak, ini tergantung Libranya. Dan dia sebenarnya Libra nyaman, comfort dengan pacar, tapi dia akan merasa masalahnya banyak sekali dengan pacar. Kayak dia bertanya-tanya, apakah kamu akan hidup dengan dia, memutuskan hidup dengan dia, masih belum menjadi keputusan, masih bertanya-tanya, tapi masih bareng ya. Bagaimana yang merit untuk Libra? Merit untuk Libra ya, kita lihat The Magician, Ace of Pentacles,
Three of Cups. Wah, kalau ini banyak yang seneng ya. Hubungan kalian termasuk rezekinya lagi bagus banget. Yang menikah bulan ini rezekinya lagi gede banget. Makanya tadi yang perlu diwaspadai perkara uang, jangan boros-boros ya. Dan di sini ada The Magician. Ini The Magician ini bisa jadi kalau saya merasakan ada energi negatif, mungkin ada seseorang membuat energi negatif untuk merusak hubungan pernikahan kamu juga ada. Ada yang naksir sama Libra mungkin gitu ya. Jadi di sini kamu hati-hati jika kamu bertemu dengan teman-teman ini yang menikah Libra, kamu harus jaga hati, jaga jarak, jangan terlalu mungkin kurangi bertemu dengan teman-temannya gitu ya. Knight of Swords, takutnya mungkin ketemu mantan atau gimana, akhirnya kamu terpengaruh ya. Godaannya cukup tinggi dari teman-teman. Di sini ada Knight of Swords. Nih ya, di sini ada Five of Swords. Jadi Libra, sebagian Libra ini ada yang kecewa dengan suaminya atau dengan istrinya, lagi kayak berusaha untuk bisa memahami pasangannya dengan baik, karena di sini sepertinya ada hal-hal yang rasanya gimana caranya kamu bisa bertahan dengan cukup hebat untuk bisa mempertahankan pernikahan, karena ini tadi ada sesuatu yang mungkin bikin sedih Libra ya. Kamu merasa pasangan kamu mungkin tidak jujur atau tidak membahagiakan kamu. Di sini ada Queen of Wands. Jadi ingat, pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat sakral dan luar biasa, keramat yang benar-benar mendapat cukup kedudukan tinggi di hadapan Tuhan ya. Makanya pernikahan itu benar-benar lahan ibadah. Makanya pada saat orang menikah itu ujiannya berat banget, besar banget, dari mana-mana tuh ada ujiannya. Bagaimana caranya iblis untuk menghancurkan pernikahan kalian. Jadi jangan biarkan ada pikiran-pikiran buruk yang mungkin membuat Libra untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, di sini ingat, di sini ada Queen of Wands. Jadi prioritaskan hal yang baik. Kamu harus ingat bahwa semua yang kamu lakukan, semua yang ada di dalam pikiran kamu, ada tindakan kamu, dan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apalagi di dalam pernikahan ya, hati-hati. Untuk urusan rezeki sudah bagus, jadi jangan sampai kamu mengotori rezeki kamu, biar rezeki kamu baik-baik saja. Karena akan ada ujian tentang pikiran atau ada pengaruh-pengaruh dari teman-teman kamu, sehingga kamu bisa mungkin goyah dengan pasangan kamu atau punya perasaan lain dengan orang lain, takutnya seperti itu. Karena di sini juga ada pengaruh energi negatif sebagian dari Libra yang bisa kayak membuat dia akhirnya ada ilusi atau ada halusinasi atau ada sesuatu yang akhirnya berubah sikapnya dengan pasangan. Jadi banyakin ibadah ya. Apa yang dilakukan Libra adalah komunikasikan gitu, bicarakan dengan suami kalau misalnya bisa terbuka, karena di sini ada Six of Cup ya, ada sesuatu yang mengganggu kamu gitu. Ada sesuatu yang mengganggu kamu, yang mungkin kamu bertemu dengan teman lama atau kamu lama atau bertemu dengan ex kamu dulu, mantan kamu dulu, sehingga mempengaruhi otak kamu, pikiran kamu. Jadi usahakan kamu bisa mengendalikan diri kamu. Bagaimana dengan kesehatan Libra? Kesehatan Libra di sini ada Seven of Swords, ada Eight of Wands. Hati-hati ya, ini kayaknya rawan kamu sakit bisa, karena cukup sibuk banget. Bulan ini benar-benar hektik banget, kamu banyak sekali kegiatan, banyak sekali yang harus kamu lakukan, banyak sekali mobil kamu, jadi jangan sampai kamu sakit. Tapi ini sebenarnya kalau aku merasakan energi positifnya lebih tinggi, masih aman untuk Libra, tapi memang sangat capek banget. Usahakan pijat ya, kan energi negatifnya cukup sekujur. Ini perlu massage atau perlu yoga untuk perlu rilis, ada sesuatu yang bikin kamu rilis agar energi positifnya itu lebih naik lagi, lebih sehat lagi. Dan minum air putih, dibanyakin minum air putihnya. So warna yang bagus untuk kamu hijau muda, soft pink, soft ungu, warna lilac itu masih bagus sama kamu. Warna mustard juga bagus, warna hijau, pokoknya semua hijau bagus ya, bagus untuk Libra. Warna hitam sama putih abu bagus. Jangan pakai warna merah kalau di sini, merah sama kuning energi negatifnya sangat tinggi banget. Dan hari yang angka yang bagus untuk kamu, angka di sini aku lihat angka 3, 17, 23, 25, sama 27. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Libra. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.